Malah Rasul mengatakan, kalau bolehlah perempuan ini tak keluar rumah melakukan interaksi, dia hanya melakukan ibadah-ibadah khos saja di rumahnya, tapi dia taat kepada suaminya, kujamin dia masuk surga, kata Rasul. Dan kubebaskan dia milih pintu surga yang mana mau dimasukinya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Anas bin Malik, Rasul menyatakan, khamsatu laisatu lahum salat. Ada 5 golongan orang yang salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 golongan orang yang salat tapi dianggap tidak salat karena salatnya ditolak Allah. Al-awwal, al-mar'atu sakhitun 'alaiha zawjuha, yaitu istri yang durhaka kepada suaminya. Sani, yang kedua, wal 'abdul 'abid minas sayyidi, seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Wasalis, yang ketiga, wal musarrimul ladzi la yukallimu akhuhu fawqa salasati ayyam, seseorang yang tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ar-rabi, yang keempat, mudminul khamr, peminum khamar. Al-khamis, yang kelima, al-imam wa imamun wa imamun qawm yusallu bihim wa hum lahu karihun, yaitu imam, seseorang yang menjadi imam di dalam sholat tetapi orang tidak menyukainya. Riwayat Tirmizi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau kita melihat hadis ini, satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa kita tidak hanya dituntut untuk melakukan ibadah sholat itu, walaupun kita tahu bahwa seutama-utama ibadah itu adalah ibadah sholat, tetapi kita juga harus selalu menjaga dan memperhatikan hal-hal yang bisa menyebabkan tertolaknya sholat kita itu. Karena kalau ini tidak kita perhatikan, kita hanya letih dan lelah saja melaksanakan ibadah itu. Sementara nanti di akhirat, ternyata dari semua ibadah sholat yang kita kerjakan tidak mendapatkan nilai karena ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Makanya kita harus selalu berusaha dan berupaya memperbaiki ibadah kita, baik dari sisi rukun-rukunnya atau syarat-syarat yang berhubungan dengan fikih sholat itu atau fikih ibadah itu, tetapi kita juga harus memperhatikan hal-hal yang bisa membatalkan sholat itu dari sisi muamalah. Banyak orang yang punya ilmu tentang ibadah tapi tidak paqih tentang ibadah itu. Artinya banyak orang yang tahu syarat sah sholat itu, tahu dia, kalau ditanya berapa rukun sholat dia tahu berapa, yang membatalkan sholat itu tahu dia berapa, tapi tidak paqih, tidak paham dia tentang itu semuanya. Akhirnya apa? Dari sisi rukun saja banyak orang yang sudah tertolak sholatnya, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan muamalah itu.
Nah, jadi kalau dari hadis ini tadi diantaranya Rasul mengatakan ada 5 golongan orang yang sholatnya ditolak Allah, tidak dihitung sholatnya. Yang pertama, al-mar'at sakhitun 'alaiha zawjuha, yaitu istri yang durhaka kepada suami. Nah, kenapa demikian? Karena memang keridhaan Allah terhadap seorang istri itu sangat ditentukan ketika suaminya ridho kepadanya. Maka saya bilangkan dulu, ketika seorang istri sudah siap berumah tangga dengan seorang laki-laki, maka dia harus siap tunduk dan patuh kepada suaminya. Malah Rasul mengatakan, kalau bolehlah perempuan ini tak keluar rumah melakukan interaksi, dia hanya melakukan ibadah-ibadah khos saja di rumahnya, tapi dia taat kepada suaminya, kujamin dia masuk surga, kata Rasul. Dan kubebaskan dia milih pintu surga yang mana mau dimasuki. Nah, cuma perempuan ini kan tadi tak paham, tak pakih dia. Saya bilangkan gitu, timbul ginggingnya. Tengok-tengok lakinya, Pak Ustadz. Ya iyalah, tengoklah laki kamu pula, jangan tengok laki orang. Kalau persoalan laki pun tak beribadah, itu urusan dia sama Allah. Yang penting uang belanja lancar. Ini yang penting. Tapi kalau dibaca di riwayat, Bapak-bapak saudara sekalian, malah banyak urusan rumah tangga itu Rasul mengerjakan sendiri. Rasul itu mencuci bajunya, Rasul itu menjahit bajunya yang koyak, sepatunya pun dijahitnya. Itu Rasul. Awak kadang-kadang mentang-mentang perempuannya harus taat semuanya. Ini padahal kalau memang bisa kita melakukan pekerjaan rumah tangga itu kan lebih senang ibu-ibu nih, iya kan Bu? Senang tidak Ibu? Senang orang tuh. Maka sebenarnya yang belanja itu harus suami. Mencuci itu suami, yang memasak itu suami itu. Nah, cuma persoalannya istri ini harus taat kepada suami. Ya kalau disuruh masak itu masalahnya. Jangan melawan, walaupun memang kalau memasak itu tugas suami, tapi kalau suruh suami istri masak aja melawan. Makanya tadi kata Rasul, banyak pun amal ibadah seorang istri itu, kalau dia durhaka kepada suaminya, tak taat kepada suaminya, tak terima Allah sholat. Makanya sebenarnya berat tanggung jawab suami ini. Macam ibu-ibu inilah sembahyang ke masjid nih, maaf ya Bu ya. Ibu kalau sembahyang kemari ke masjid nih, kalau sama suami alhamdulillah. Kalau ibu sendiri kemari, suami ibu tak ikut kemari, tak izin suami ibu kemari, setiap langkah ibu kemari itu sudah sesuatu yang diharamkan, berdosa ibu. Jadi kalau ibu tak diizinkan suami, jangan pergi. Tapi kalau diizinkan suami ibu kemari datang ke masjid nih, lalu ibu berbuat sesuatu yang salah, sedang azan tadi ibu cerita jadi belakang, halo saya, udah lama nggak jumpa saya, ibu-ibu yang recoan memang. Aku sengaja asal datang ke masjid duduk di belakang aku situ, mendengar cerita orang tua, biar tahu ibu-ibu lain kali. Aku asal datang ke masjid sini, tak pernah kemari. Di situ aku duduk di belakang, kesandar aku dengarin, apa kabar saya? Udah lama nggak nampak sawi, cerita. Mati awak kapan sholat sunatnya orang nih, pikir dia. Izin ya Bu. Nah, kalau marah pun kamu marahlah, berpahala aku. Nah, artinya apa? Kalau ibu-ibu berbuat sesuatu yang salah, tapi karena suami ibu mengizinkannya, maka dosa itu jadi tanggung jawab suami. Oh, itulah resikonya suami. Itulah untungnya kalau suami ikut sama ibu kemari. Nah, cuma kadang-kadang ada juga laki begitu. Oh bang, aku tengok ibu tuh asal ke Al-Hidayah tuh sama lakinya, dia diantar lakinya, dia ke masjid sama-sama, atau ke masjid kepingin, aku begitu. Nah, awak kadang-kadang tak suka dibanding-bandingkan. Ya udah, kawin kau sama lakinya itu. Inilah penyakit kita ini satu.
Nah, jadi kepada ibu-ibu, nggak usah banyak-banyak sembahyang, Bu. Nggak usah banyak-banyak sholat, nggak usah banyak-banyak puasa, nggak usah banyak-banyak zikiran. Taat aja sama suami, udah surga itu. Nah, apa suruh suami kerjakan, apa yang dimintanya lakukan. Tak usah banyak-banyak cakap sama suami, jangan tinggi suara ibu daripada suara suami, jangan perintah dia. Nah, kalau makan dia ambilkan nasinya, kalau buat teh dia buatkan tehnya, jangan payah kali.